Top FM. More music variety. Top. Ya, baik temannya, masih di 95.1 inspirasi kita semuanya, dan masih bersama Mas Rifki. Beliau adalah Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Peradaban Bumiayu untuk malam hari ini di talk show kita. Masih di spesial Tramos Indonesia di edisi Kamis 25 Juni 2020. Ya, Mas Rifki, ngomong-ngomong, mengapa sih harus kuliah di Hubungan Internasional Universitas Peradaban Bumiayu? Ya, yang tadi yang saya bicarakan gitu ya. Jadi kalau di regional Karsidenan Pekalongan ini kita peradaban itu salah satunya yang punya hubungan internasional. Jadi kalau teman-teman yang mau kuliah hubungan internasional tapi mungkin ada yang beberapa mungkin terkendala karena jauh harus di luar daerah gitu ya, atau mungkin secara finansial agak sedikit terbatas dan lain sebagainya, itu silakan mendaftar di Universitas Peradaban jurusan hubungan internasional gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang untuk daerah-daerah seperti kita ini sangat penting untuk punya kemampuan itu gitu. Karena kita masih punya banyak sekali persaingan dan salah satunya itu di dalam konteks internasional. Kalau di Brebes sendiri masih sangat terbatas lulusan hubungan internasional ya. Jadi harapannya mungkin tidak hanya untuk teman-teman yang di Brebes saja, tapi juga untuk teman-teman yang ada di sekitaran Kabupaten Brebes sendiri bisa mendaftar di HI Universitas Peradaban gitu. Jadi selain itu juga kita dalam segi pengajar juga ya mohon maaf kalau bahasanya anak sekarang mungkin bukan kaleng-kaleng ya, Bukan pari-piri. ya, karena kita juga mungkin ada yang masih kita punya banyak sekali lulusan-lulusan dari universitas pandang ternama gitu ya untuk pengajarnya Segi gitu. Dan kita pengajar juga ya mohon maaf kalau bahasanya anak sekarang mungkin bukan kaleng-kaleng ya, Bukan pari-piri. ya, karena kita juga mungkin ada yang masih memandang rendah, dan kita nggak pernah main-main gitu, maksudnya untuk belajar secara langsung gitu. Dan HI ini adalah pendirinya adalah Prof Yahya sendiri, ya. Di Indonesia adalah Prof Yahya kan? Prof Yahya, Ya, salah dan satunya. Salah satunya adalah Prof Yahya, dan Prof Yahya ini adalah rektor di Universitas Peradaban. Jadi hitung-hitung berarti kuliah peradaban sama dengan boleh dibilang gitu, karena banyak juga lulusan dari UGM yang juga mengajar di HI Peradaban gitu. Dan menurut saya banyak sekali yang kemudian bisa kita dapatkan di sana. Salah satunya mungkin dengan adanya program-program yang terkoneksi gitu ya. Misalnya kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di Jawa Tengah dan di luar Jawa gitu ya. Misalnya sebut saja di Purwokerto kita bekerjasama dengan Universitas Negeri Jenderal Sudirman gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak kalah untuk bisa bersaing di dalam konteks regional, nasional, dan mungkin juga kita bisa ke level internasional gitu. Ya, kemudian apa saja Mas yang bisa diperoleh ketika kuliah di program studi hubungan internasional di Universitas Peradaban? Ya, kalau ilmu insya Allah pasti ya. Ya. Jadi kita mungkin langsung saja mengajarkan bagaimana kemudian di HI itu sendiri. Tapi yang juga penting kadang-kadang anak zaman sekarang itu tidak hanya cukup dengan keilmuan yang berbasis di kelas saja. Kita juga mengajarkan misalnya di kelas diplomasi gitu ya. Kita mengajarkan simulasi sidang PBB atau sidang ASEAN misalnya. Kita juga bekerja sama dengan Unsud sebagai salah satu partner kita untuk menggelar itu. Tapi beberapa tahun terakhir ini kita sudah gelar itu sendiri secara mandiri, dan juga secara praktek kita membuka kerjasama untuk magang dengan di tempat-tempat yang memang ada kaitannya di lembaga-lembaga atau instansi. Salah satunya misalnya di kantor ASEAN, atau misalnya di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Pariwisata dan lain sebagainya gitu. Dan ini yang biasanya jadi inceran ini nih, ada program studi ekskursi. Salah satunya adalah kita melakukan kunjungan ke luar negeri ya. Jadi ke Kementerian Luar Negeri, atau karena kita melakukan kunjungan juga ke universitas-universitas yang ada di luar negeri. Kemarin terakhir kita itu ke Thailand. Jadi dari pertama kita ke Malaysia,
kemudian yang di tahun kedua kita ke Malaysia dan ke Thailand. Rencananya seharusnya di tahun ini kita ke Jepang harusnya. Kalau tapi terkendala COVID itu. Terkendala COVID ya. Jadi mungkin akan kita bahas lagi mungkin kalau sudah agak sedikit apa namanya ya reda lah. Kalau sudah reda mungkin boleh ada kunjungan lagi, kita pasti akan melakukan kunjungan ke sana. Ya, kemudian untuk mahasiswa sendiri Mas, progresnya seperti apa Mas? Sejauh ini kita aktif terutamanya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar sana yang berkaitan bukan hanya dalam skala regional ya, tapi juga dalam skala nasional. Kita aktif mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti pertemuan-pertemuan mahasiswa secara level nasional gitu ya. Pertama ada di Kalimantan di Universitas Mula Warman, juga kemarin kita ke Jogja, ke Semarang, hampir semua daerah memang kita coba aktif untuk mengirimkan mahasiswa ke sana, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita di regional X Karsidenan ini relatif tidak punya teman Mas, bahasanya ya, jadi sendirian gitu ya. Sendirian. Jadi kalau memang kita mau bisa bersaing ya memang kita harus keluar, eksis sendiri, eksis, kita harus eksis dan kita coba aktif mengirimkan itu. Mungkin ini sekarang ada kendala-kendala begini saja ya, jadi agak sedikit terhenti karena memang mungkin acaranya juga banyak yang di cancel gitu. Jadi untuk kedepannya jelas pasti akan kita terus dorong. Oh ya, kemudian sambutan dari warga masyarakat khususnya di wilayah Bumiayu sendiri dengan adanya HI ini seperti apa Mas? Tanggapan dari jumlah mahasiswa mungkin bisa terpantau. Kalau jumlah mahasiswa setiap tahun kita bertambah. Ya alhamdulillah kita yang bertambah. Di HI itu. Yang di HI ya. Jadi kalau di tahun pertama mungkin baru 1 digit, 2 digit gitu ya. Kini kita bertambah 2 digit tapi agak gemuk sekarang gitu ya. Nah, yang sebenarnya kami harapkan adalah bagaimana kemudian masyarakat ini sadar dan paham bahwasanya memang hubungan internasional ini ilmu yang bisa dipelajari dan tidak semenakutkan itu gitu. Karena kita udah inferior duluan Mas, kadang-kadang kalau sudah dengar kata internasional kamu kerja di mana gitu. Nanti mau kerja apa? Sudahlah misalnya nggak usah susah-susah gitu. Hubungan internasional ini nanti kerjanya kemana Mas? Nah, kalau hubungan internasional ini sebenarnya yang tadi saya bilang, apalagi di masa yang sekarang ini sudah tidak terbatas lagi. Cuma biasanya kalau anak-anak hubungan internasional itu biasanya disarankan untuk misalnya ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, misalnya jadi duta besar ya. Jadi salah satu duta besar yang sering kebetulan main juga ke peradaban adalah Prof. Makarim Wibisono. Beliau itu dulu duta besar Indonesia untuk PBB dan sekarang masih aktif untuk menjadi ketua di beberapa organisasi internasional. Ada juga Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda gitu ya, sering main ke sini. Biasanya kalau anak HI biasanya larinya ke sana. Cuma karena memang di masa yang sekarang ini hampir semua aspek, semua level, semua departemen, instansi, lembaga itu membutuhkan lulusan hubungan internasional. Dan di Brebes sendiri masih sangat sedikit. Dan ini yang sebenarnya peluang yang untuk teman-teman yang misalnya pengen mengejar, misalnya ada yang cita-citanya jadi PNS misalnya, atau gitu, untuk karirnya ya, atau misalnya menjadi praktisi atau menjadi akademisi, ini masih sangat terbuka sekali gitu ya. Jadi harapannya sih semoga masyarakat juga tidak tidak inferior atau tidak kecil hati dulu ya mendengar kata hubungan internasional ini. Karena internasionalnya ini mungkin mungkin ya. Tapi sebenarnya tidak, dan kita sangat aplikatif gitu. Kita selalu melihat potensi-potensi yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Misalnya adalah sebenarnya di HI ini kurang banyak membahas mengenai teknologi, tapi karena memang sekarang sudah masanya bahasanya adalah 4.0, kita sudah lama memasukkan mata kuliah untuk teknologi ini. Jadi kita tantangannya sebenarnya mencoba kita kita jawab terus menerus gitu. Kalaupun memang ada perubahan-perubahan di masa yang akan datang, ya pasti kita akan perbaiki itu terus gitu. Oke, dan mungkin Mas Riki sudah ada yang tersambung. Coba ya, ini Mbak Ulfa, coba silakan. Tantangannya sebenarnya coba kita kita jawab terus menerus gitu. Ya, Mbak Ulfa, ini mahasiswa dari hubungan internasional ya? Iya, benar, mahasiswa hubungan internasional semester 6. Ya, semester 6 ya. Ini ada Pak Rifki di studio, Mbak siapa? Mbak Ulfa. Iya, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak dosen. Ya, Mbak Ulfa, ini mahasiswa dari hubungan internasional ya?
Iya, benar. Mahasiswa hubungan internasional semester 6. Ya, semester 6 ya. Eh, Ini ada gimana sih, Pak Pak? Rifki di Caranya biar studio, Mbak siapa? adik-adik Mbak Ulfa. Mungkin sendiri ada yang itu mau ditanya tertarik gitu Pak untuk dosen. mendaftar di hubungan internasional. Tertarik untuk mendaftar di prodi Iya. hubungan internasional ya. Apakah untuk gabung bersama hubungan internasional di Universitas Peradaban? Caranya biar Oke. Ya, adik-adik agak delay jadi agak-agak Agak bingung. delay. Jadi tertarik gitu untuk mendaftar di hubungan internasional. Bentar. oke. Oke. Ya, delay ya. Matur suwun. Terima kasih Mbak Ulfa. Gabung bersama hubungan. Ya, jadi mungkin Mbak Ulfa ini memang mungkin banyak khususnya karena memang Bumiayu ini adalah daerah kecamatan gitu ya, kecamatan. Jadi memang di hubungan internasional ini kalau memang orang-orang yang betul-betul belum istilahnya memang Belum familiar. familiar banget dengan hubungan internasional. Jadi mungkin ini menjadi satu kendala atau gimana untuk trik dari teman-teman Universitas Peradaban sendiri. Ya, untuk teman-teman yang mungkin belum memutuskan untuk mendaftar atau kuliah di Universitas Peradaban, khususnya di prodi HI sendiri sebenarnya kita sangat terbuka sekali untuk misalnya teman-teman mau bertanya-tanya, sekiranya ada yang belum paham dan lain sebagainya. Dan memang kalau bahasa anak sekarang mungkin ya itu tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi sebenarnya kita terus mendorong teman-teman calon mahasiswa baru ini untuk bisa berkuliah, karena begini, tantangan di masa yang akan datang ini bukan hanya pada sekitar gelar akademik maupun tingkatan pendidikan ya, tapi juga ada beberapa soft skill atau misalnya kemampuan di luar dari gelar akademik itu tadi, atau bahasanya ijazah itu tadi. Dan di HI sendiri sebenarnya kita sangat mendorong untuk teman-teman ini melakukan memperkaya atau melakukan risetnya sendiri terkait dengan soft skill itu. Salah satunya mungkin dengan adanya seminar misalnya ya, untuk menambah keilmuan, karena tidak semuanya kemudian didapatkan di istilahnya di ruangan perkuliahan gitu ya. Salah satunya mungkin yang kita aktif gelar itu yang seminar ini. Hari Senin ini nanti akan ada sesi 3 untuk webinar. Hari Sabtu ya, hari Sabtu akan ada sesi 3 untuk webinar yang nanti kita akan diisi oleh salah satunya adalah dari Kementerian Pariwisata, Pak Rudi Manggala. Di sesi pertama dari Kementerian Luar Negeri juga ada, dan juga nanti ada dari dosen di Universitas Peradaban yang isunya juga membahas mengenai pariwisata terutama pasca Covid ini ya. Jadi salah satunya itu, dan sebenarnya kalau secara sederhana mungkin teman-teman tinggal mencari bagaimana caranya kemudian teman-teman ini pengen kuliahnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, masih belum memutuskan, karena kalau dulu kan bukan dulu ya, maksudnya tahun-tahun kemarin itu teman-teman mungkin yang calon mahasiswa ini biasanya aktif komunikasi dengan BK, karena ini relatif sudah terhenti dari bulan Januari ya, bulan Februari, jadi infonya juga tidak banyak. Silakan main-main atau telepon ke hotline-nya Universitas Peradaban untuk tanya-tanya sekitar bagaimana caranya mendaftar gitu. Dan HI ini tidak ada banyak hitung-hitungan kayak yang lainnya gitu. Enggak. Ada, tapi ya tidak banyak, karena pakai rumus gitu ya. Enggak pakai rumus. Kita karena ilmu sosial ya dan ilmu politik ya, kita banyak bicara tentang masyarakat. Sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita gitu. Cuma dan kami pun sebenarnya para staf pengajar selalu berusaha untuk memberikan contoh yang sangat relate terhadap kehidupan teman-teman di sekitar. Jadi jangan sampai kemudian berpikir bahwa apa-apa nanti mungkin contohnya harus internasional. Tidak seperti itu. Iya, memang ada, tapi maksudnya kita coba relate-kan ke kehidupan mereka, karena nanti tantangannya kalau mungkin yang ada di kota besar tantangannya lebih banyak, sedangkan kalau yang di kota-kota kecil seperti di Kabupaten Brebes misalnya tantangannya tidak banyak tapi kompleks. Bagaimana caranya kemudian menjaga atau menjalani tantangan itu yang kita coba sampaikan gitu ya. Ya, baik, dan untuk pendaftaran sendiri ini masih dibuka ya untuk di Universitas Peradaban sendiri? Masih sampai bulan September.
Sampai bulan September kita mungkin kalau nanti tidak ada penundaan lagi, kita mungkin akan bisa menggelar kuliah perdana di sekitar bulan September. Ini untuk yang mahasiswa baru gitu. Untuk mahasiswa baru. Oke, dan sampai dengan saat ini juga masih ini gelombang berapa berarti? Ini gelombang keempat. Ini jadi tinggal ketiga dan keempat terakhir ini yang sampai bulan Juni, kemudian Juli Agustus ini yang gelombang 4 terakhir. Ya, berarti ini untuk yang belum memantapkan pilihannya gitu. Silakan bisa klik di websitenya Peradaban, peradaban.ac.id. Nanti ada info di sana, atau juga didirikan oleh salah satu menteri pendidikan ya di masa eranya Pak Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid. Kita harus benar-benar bisa manfaatkan itu, terutamanya untuk rakyat di Kabupaten Brebes dan sekitarnya, supaya bisa memanfaatkan adanya Universitas Peradaban ini sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan salah satunya ya taraf hidup dan taraf pendidikan. Karena kalau kita bicara di Kabupaten Brebes sendiri, misalnya angka pendidikannya masih lumayan rendah. IPM-nya masih rendah. Kemudian salah satunya dan sangat dekat. Teman-teman mungkin yang kalau harus kuliah di luar daerah itu harus ngekos misalnya. Kalau di Bumiayu nggak perlu ngekos. Dan kalaupun ngekos juga lebih murah karena kita juga punya asrama. Kos sekitar juga ada. Yang kedua mungkin mumpung ada jurusan hubungan internasional di Kabupaten Brebes, benar-benar harus dimanfaatkan. Misalnya kalau dulu teman-teman harus kuliah di luar daerah untuk bisa kuliah hubungan internasional, atau mungkin harus jauh dan lain sebagainya. Masuknya juga susah gitu? Masuknya juga susah karena rebutan paling cuma buka 80 atau 100 orang, kemudian yang daftar sampai ribuan. Nah, kita ada di Brebes dan benar-benar kita bisa manfaatkan itu untuk bisa menunjang, terutama untuk cita-citanya teman-teman. Kalau misalnya untuk pekerjaan itu tadi yang saya bilang bahwa lapangan pekerjaannya sangat luas. Bahkan kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa membangun jejaring yang untuk meningkatkan proyeksi atau luasnya lapangan pekerjaan yang mau kita cari gitu ya. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Mas Rifki untuk hadirannya malam hari ini. Ya. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah warga masyarakat Kabupaten Brebes khususnya dan pada umumnya, dan untuk teman-teman di sekitaran Brebes Selatan. Malam hari ini mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Rifki tentang hubungan internasional ini seperti apa, dan ini diharapkan nanti ada sedikit wacana ataupun ada sedikit gambaran untuk teman-teman, khususnya para orang tua dan juga anak siswa yang baru kemarin lulus mau melanjutkan kemana ya. Ternyata hubungan internasional ini ternyata asik gitu loh. Kalau pengen bisa belajar tentang dunia internasional, kuliah di jurusan hubungan internasional Universitas Peradaban. Ya. Dan di Karsi Dinan Pekalongan hanya satu ya. Hanya satu. Sejauh ini hanya satu ya. Saya tidak tahu kalau nanti besok ada yang baru. Tapi sejauh ini baru satu, dan kita secara akses juga lebih mudah, dan secara kapasitas juga kita bagus gitu ya, dan secara keuangan mungkin tidak terlalu membebani gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Rifki Isnani Yusuf Eshum MA untuk malam hari ini. Sama-sama. Sudah hadir di tengah-tengah kami. Beliau adalah Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Peradaban Bumiayu. Dan terima kasih juga untuk temannya dan juga untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumiayu yang malam hari ini juga stay tune di 95.1. Matur suwun, terima kasih sudah bersama kami, bersama Pak Rifki juga. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu bersama kami di 95.1 karena setiap malam kita juga ada beberapa talk show yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh top mania semuanya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas malam hari ini ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab pada program ini, dan saya Bayu Ahmad mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi A. Anda masih di 95.1